Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Kiranya kita semua diberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kaki kita untuk berada dalam kehendak Tuhan. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan hati dengan berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kembali ke hadapan tahta kasih karunia-Mu untuk menerima berkat pengajaran firman-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hati kami, dan Engkau tahu apa yang kami perlukan. Jadi berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, saya pernah menonton video di mana seorang penginjil jalanan berdebat dengan orang yang mendukung LGBT. Yang mengagetkan adalah adanya pendeta yang mendukung LGBT dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang penekanannya bahwa Allah adalah kasih. Jadi mereka mengatakan bahwa kasih di antara orang-orang sejenis seperti yang dilakukan oleh pelaku LGBT adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang paling banyak dikutip adalah perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Sahabatku, ini adalah sebuah pemikiran yang telah disesatkan dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah bahwa Tuhan menciptakan hanya dua jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita bisa mengetahui ini dengan jelas berdasarkan ciri-ciri fisik saat seseorang dilahirkan. Kemudian juga di seluruh Alkitab, Tuhan tidak pernah mendukung pernikahan sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan mengatakan demikian dalam Matius 19 ayat 4-6. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Pernikahan berdasarkan firman Tuhan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, bukan pernikahan sejenis. Kebenaran firman Tuhan yang kedua adalah Allah itu kasih, tetapi Allah juga adil. Artinya Allah memang mengasihi semua manusia tanpa kecuali, tetapi keadilan Allah juga membuatnya tidak bisa bertoleransi terhadap dosa. Barang siapa yang berbuat dosa harus menerima hukuman. Hal ini seperti seorang pelaku kejahatan yang diperhadapkan kepada seorang hakim yang penuh kasih. Kasih sang hakim membuatnya ingin membebaskan pelaku kejahatan, tetapi jikalau ia berbuat demikian, maka artinya ia telah membelokkan kebenaran dan tidak menghukum kejahatan. Dan hakim yang seperti itu perlu dipertanyakan karakternya. Alasan lain adalah jikalau kejahatan tidak mendapatkan hukuman, maka pelaku kejahatan tidak akan kapok untuk melakukannya lagi. Jadi, bagaimanakah sang hakim bisa mengekspresikan kasihnya sekaligus menjalankan keadilan dengan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan? Jawabannya adalah melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
Hukuman atas kejahatan kita telah dijatuhkan, tetapi kasih Allah kepada kita juga telah ditunjukkan. Tuhan Yesus mati untuk menggantikan kita menerima hukuman atas dosa-dosa kita. Kembali kepada perdebatan mengenai kasih dan LGBT, firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa kaum homoseksual tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah karena hal itu adalah dosa. Jadi firman Tuhan memang menyuruh kita untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi kasih yang dimaksud bukanlah kasih sesama jenis yang berperilaku seperti pasangan suami istri. Sahabatku yang terkasih, sahabat-sahabat firman kehidupan, dunia ini begitu penuh dengan kebohongan dan pemutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran itu akan membebaskan kita dari perilaku dosa dan segala konsekuensinya yang menakutkan. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pengajaran yang berharga melalui renungan ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Ya Bapa, kami berdoa bagi setiap orang yang telah mendengarkan pengajaran firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menerangi dan memberikan pengertian tentang kebenaran-Mu, sehingga mereka tidak disesatkan oleh pemikiran-pemikiran duniawi. Kami percaya Engkau adalah kasih, dan kami akan mempraktekkan kasih-Mu berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.